لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sesungguhnya di antara perkara yang menjadi pondasi dari keimanan seorang muslim, yang menjadi landasan dari keimanan seorang yang beriman adalah memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memiliki mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari kecintaan kita terhadap perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan juga harta yang kalian simpan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang engkau khawatir akan kerugian, wa masakinu tardawnaha, dan juga jika tempat-tempat tinggal yang kita sukai, tempat-tempat tinggal yang kita hiasi, yang kita buat senyaman mungkin, kata Allah SWT, tardawna ahabba ilaikum minallah, kesemuanya itu lebih kalian cintai dibandingkan kecintaan kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilihi, dan juga berjihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah akibat dari perbuatan kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga kemudian Allah tegakkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ikhwatal iman rahimakumullah, di dunia ini kita memiliki kecintaan terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak, terhadap bapak-bapak kita, terhadap kerabat kita, kecintaan terhadap harta dunia, terhadap perniagaan kita, kecintaan terhadap tempat-tempat tinggal yang kita sukai. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kecintaan kita tersebut masih lebih tinggi
dibandingkan kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah akibatnya. Maka jangan kita salahkan siapapun kecuali kita salahkan diri kita yang tidak menjadikan mahabbah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya lebih tinggi daripada kecintaan pada kesemua yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa makna mahabbah? Apa makna cinta? Para ulama menyebutkan al-mahabbah adalah al-mailu ila syai'i sar, yaitu hati yang condong kepada sesuatu yang membuat kita senang. Hati yang condong kepada perkara-perkara yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita bergembira, yang membuat hati kita sukacita, yang membuat hati kita, membuat lisan kita tersenyum, dan membuat kita merasa tidak memiliki kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka yang dimaksud dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan semua kecintaan kita terhadap harta dunia, terhadap anak-anak keturunan, terhadap pasangan, kesemuanya kita jadikan nomor 2. Kesemuanya kita kesampingkan dan kita jadikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada semua apa yang kita cintai di kehidupan dunia ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kecintaan kita kepada Allah taala lebih atau harus lebih kita jadikan kecintaan itu lebih daripada diri kita sendiri. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama untuk diberikan kecintaan dari orang-orang yang beriman, bahkan terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuh kita, terhadap nyawa kita, terhadap kehormatan kita. Maka kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar dari itu semua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman kalian, "hatta akuna ahabba ilaih," sehingga aku menjadi seorang yang lebih dicintainya, min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, baik dari anaknya ataupun orang tuanya ataupun semua manusia. Maka tidak sempurna iman kita tatkala di hati kita belum menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai yang kita lebih cintai dibandingkan anak, orang tua, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangan Abu Bakar As-Siddiq, menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau itu lebih aku cintai dari apapun kecuali atas diriku. Artinya kata Umar bin Khattab bahwa engkau itu lebih aku cintai, tapi kalau diriku masih aku lebih cintai dibandingkan engkau. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, belum cukup wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Engkau belum bercintaiku, belum betul-betul mencintaiku, belum memiliki mahabbah terhadapku sampai engkau lebih mencintaiku bahkan daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya fa innahu al-an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi." Kalau demikian ya Rasulullah, demi Allah, maka hari ini, saat ini juga engkau lebih aku cintai dibandingkan bahkan terhadap diriku sendiri. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang barulah benar wahai Umar. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bentuk pencintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi daripada keimanan kita. Apabila kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi orang yang memiliki keyakinan dalam hati kita, maka kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah SAW sebagai kecintaan yang paling utama setelah Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah mengabarkan, min asyaddi ummati li hubban, sungguh di antara umatku yang memiliki kecintaan kepadaku lebih besar adalah nasun yakununa ba'di, atau manusia yang hidup setelah peninggalku, setelah aku wafat. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih, dia menginginkan dapat berjumpa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun harus kehilangan keluarga dan hartanya. Umat tersebut adalah umat sepeninggal Nabi SAW, bahkan kata para ulama adalah sampai saat ini bisa, umat saat ini bisa dan mampu untuk menjadi manusia yang memiliki kecintaan lebih besar, memiliki kecintaan yang besar pada Nabi SAW, yang rela mengorbankan anaknya, keluarganya dan hartanya demi melihat Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah kecintaan kita sama seperti kita mencintai anak-anak kita, mencintai pasangan kita, atau mencintai harta benda kita, kendaraan kita, rumah kita? Tentu kecintaan kepada Nabi SAW adalah sesuatu yang berbeda. Kecintaan kepada Nabi SAW adalah dengan hati, adalah dengan amal perbuatan, dengan pikiran, dengan akal kita. Yang pertama, kita mengimani atau mencintai Nabi SAW dengan hati kita, yang berupa keimanan bahwa Nabi SAW adalah seorang Rasul, adalah seorang utusan, dan kita mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nuzila ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wahyu. Kita mengimani apa yang ada tulis di dalam Al-Quran, dan kita meyakini bahwa Al-Quran bukanlah kalam, bukanlah perkataan Nabi SAW, namun ia adalah firman Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Dan kita mengimani bahwasanya tidaklah satupun ucapan yang keluar dari Nabi SAW kecuali sebuah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan kita meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita meyakini dengan hati sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah dengan akal kita, dengan kemampuan berpikir kita, yaitu dengan pertama kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kita baca setiap hari minimal satu hadis. Kita baca dan kita pelajari apa yang Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, apa yang Nabi SAW tuntunkan kepada umatnya. Kata Nabi SAW, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan, Allah akan membuat wajah seorang hamba menjadi cerah. Allah akan menjadikan wajah seorang hamba bersinar yang mendengar hadis Nabi SAW, fahafidhahu, lalu dia menghafalnya, fawa'aha, bahkan juga dia memahaminya dan mempelajarinya, hatta yuballighahu, sampai kemudian dia bahkan menyampaikan kepada orang lain.
Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa hadis menyampaikan kepada orang yang lebih paham. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Dan bisa jadi orang menyampaikan hadis tersebut dia belum paham dengan hadis yang dia sampaikan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kita gunakan akal kita gunakan kemampuan kita untuk membaca, melihat, mentelaah dan memahami dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita pelajari sirah, pelajaran perjalanan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan hadis-hadis yang sahih tersebut. Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan, falau lam takun lahu mu'jizatun ghaira siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Sungguh seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mukjizat kecuali kita hanya bisa membaca sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, maka itu sudah cukup untuk membuat kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepadanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah dengan amal perbuatan. Setelah kita menggunakan keimanan hati kita menggunakan akal kita, indera kita untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Paling tidak dengan lisan kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat terhadap Nabi sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah langsung berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera atasnya. Para ulama bersepakat bahwa bersalawat kepada Nabi SAW bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin adalah wajib minimal 1 kali dalam seumur hidupnya. Maka janganlah kita sepelekan perkara salawat, khususnya seperti di hari Jumat seperti ini. Perbanyak salawat saat kita berkendara, saat kita berjalan, saat kita diam, maka kita bersalawat pada Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya yang merupakan bagian bentuk dari cinta kepada Nabi SAW dengan amal perbuatan adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Terimalah apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Allah berfirman, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul tersebut terima, dan apa yang dilarang oleh Rasul tersebut maka jauhilah. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, kita jadikan teladan yang paling utama dari kehidupan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik. Maka apa yang menjadi kebiasaan Nabi, apa yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita teladani dan kita amalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu di antara sunnahku, fa amila bihan nas, kemudian tatkala dia menghidupkan sunnah tersebut, orang-orang di sekitarnya mengikutinya, maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ajurihim syai'a, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan transfer pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya tadi. Dia mendapatkan pahala yang sama tatkala dia menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mudah melihatnya, mengikutinya. Dia secara tidak langsung telah menambah pundi-pundi amal ibadahnya yang kelak di hari akhirat akan menjadi pemberat untuknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang merupakan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berlebihan terhadap beliau. Tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama kedudukannya dengan Allah taala. Suatu ketika para sahabat pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
masyaallah wa syi'ta. Ini adalah semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Rasulullah. Para sahabat tersebut maksudnya adalah ingin memuliakan Nabi, ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Menggunakan kalimat dan yang di dalam bahasa Arab arti dan itu adalah at-tasyrik, menyamakan kedudukan. Seakan-akan para sahabat secara tidak sengaja telah menyamakan antara Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani wallahi adla." Apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Aja'altani lillahi nidda." Apakah engkau akan berbuat syirik kepada Nabi SAW, kepada Allah Taala denganku, menjadikanku sebagai tandingan kepada Allah Taala? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Qul masya'Allah wahdah." Katakanlah semuanya yang terjadi di kehidupan ini atas kehendak Allah semata, bukan karena Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka di hari-hari ini yang sebentar lagi akan banyak kaum muslimin yang memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami nasihatkan untuk bagaimana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama dengan keimanan hati. Yang kedua adalah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi dengan akal kita. Dan yang ketiga adalah dengan amal perbuatan, dengan lisan kita yang banyak bersolawat dan dengan mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak gulu berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tatkala kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang kemudian menjadi tuntunan kita, yang menjadi imam kita di dalam agama ini, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan di kehidupan dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "istajibu lillahi war rasul." Terimalah, penuhilah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, tatkala Rasul tersebut menyeru kalian, kemudian Allah berfirman, "lima yuhyikum," yang semua perkara tersebut yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, akan membuat hati kita hidup, akan membuat kita menjadi orang yang hidup hakiki di kehidupan dunia ini, yang juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga dengan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan kita memiliki peluang besar untuk masuk ke surga Allah taala. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk bertemu dengan hari akhirat nanti? Kata sahabat tersebut, "La syai'a," tidak ada ya Rasulullah, "illa anni uhibbullaha wa rasulah," kecuali hanya aku membanggakan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, tentu dengan kecintaan yang telah dijelaskan tadi. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau sungguh nanti di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya adalah ketika mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW telah dijamin masuk surga, maka peluang besar bagi umatnya dengan cinta tersebut dapat menjadi sebab untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan kepada beliau dan menjadikan kita umat yang betul-betul memahami makna dari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan perintahkan, dan menjadi sebab kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan akhirat, dan menjadi sebab kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Innallaha aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب العالمين ربنا أصلح لنا ذريتنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال ولاة المسلمين يا رب العالمين لتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة